Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada video ini saya akan memberikan penguatan terkait mengapa dan bagaimana pendidikan agama Islam diajarkan di perguruan tinggi. Untuk mengawali video ini, kita akan menelusuri sejarah perkembangan pendidikan agama Islam pada perguruan tinggi di Indonesia. Pada awalnya, sebelum tahun 1966, pendidikan agama Islam bukan mata kuliah wajib. Dalam artian, mahasiswa yang berminat saja yang mengikuti kuliah ini. Setelah berakhirnya rezim Orde Lama, terbentuklah ketetapan MPRS yang menetapkan bahwa pendidikan agama wajib diajarkan di sekolah-sekolah mulai dari sekolah dasar, SMP, SMA hingga perguruan tinggi. Pendidikan agama Islam pernah diajarkan di perguruan tinggi hingga 6 semester. Kemudian mulai tahun 1983 ditetapkan 2 SKS pada program D3 dan S1 yang dimana dengan catatan rektor perguruan tinggi diperbolehkan menambah jumlah SKS pendidikan agama Islam. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, pendidikan agama Islam akhirnya ditetapkan sebagai mata kuliah wajib umum di perguruan tinggi. Pernahkah kalian mendengar istilah kampus di atas awan? Terdapat masa di mana pernah berkembang kritik pedas yang ditujukan terhadap eksistensi dan peran perguruan tinggi di Indonesia. Perguruan tinggi dianggap tidak berbeda dengan proyek Menara Gading. Hal itu disebabkan karena perguruan tinggi hanya berorientasi kepada kemegahan dirinya dan melupakan peran nyata dalam menyelesaikan berbagai permasalahan masyarakat, bangsa, dan negara. Perguruan tinggi tersebut diibaratkan bagai kampus di atas awan yang hanya berada di awang-awang dan tidak bersentuhan dengan problem real kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan. Jika kita menelusuri lebih lanjut sejarah pendidikan agama Islam di perguruan tinggi, kita dapat meringkas adanya dua pandangan kontradiktif dari para tokoh pendidikan terkait perlukah pembelajaran agama Islam di perguruan tinggi. Pendapat yang pertama menyatakan bahwa pendidikan agama Islam perlu diajarkan di perguruan tinggi untuk menjaga keberagamaan para warganya, termasuk menjaga keberagamaan para mahasiswa yang sedang belajar di perguruan tinggi tersebut. Pendapat yang kedua menyatakan bahwa pendidikan agama Islam tidak perlu diajarkan di perguruan tinggi karena agama merupakan urusan pribadi, keluarga, dan institusi keagamaan seperti masjid, pesantren, dan organisasi keagamaan. Dalam hal ini, negara tidak perlu ikut campur dalam urusan agama. Pandangan tokoh manakah yang Anda setujui? Pandangan yang pertama atau pandangan yang kedua? Pro dan kontra terkait perlu atau tidak perlunya pendidikan agama Islam diajarkan di perguruan tinggi mungkin hingga sekarang masih terjadi. Terdapat beberapa landasan pentingnya pembelajaran pendidikan agama Islam di perguruan tinggi, yaitu landasan psikologis, landasan sosial budaya, landasan historis, landasan filosofis, dan yuridis. Secara psikologis, terdapat manusia yang teis dan ateis. Artinya, secara konseptual, terdapat manusia yang teis, ateis, dan setengah teis-ateis. Realitas menunjukkan bahwa masing-masing kelompok saling mencoba mempengaruhi kelompok yang lain. Kelompok teis berusaha mengadakan penyelenggaraan pendidikan agama, sedangkan kelompok ateis menolak bahkan menghalang-halangi penyelenggaraan pendidikan agama. Adapun kelompok setengah teis-ateis lebih bersikap tidak peduli dengan agama atau mengikuti secara pasif kelompok pemenang. Secara psikologis pula, pada dasarnya manusia suka bertaubat. Hal seperti ini dikenal dengan istilah konversi agama. Terjadinya konversi agama menunjukkan bahwa manusia selalu kembali kepada Tuhan dan selalu mencari agama, mazhab, dan ajaran yang benar. Konversi agama terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya pendidikan agama.
Dengan adanya pendidikan agama Islam di perguruan tinggi berperan menyadarkan mahasiswa agar selalu butuh dengan Tuhan dan menyajikan informasi yang jelas dan benar tentang agama. Tanpa pembelajaran pendidikan agama Islam di perguruan tinggi akan mengakibatkan kesadaran rohani dan semangat keagamaan mahasiswa menjadi kering serta membawa mahasiswa masuk dalam kehidupan tanpa motivasi agama. Secara teoretis, masyarakat Muslim di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua subkultur, yaitu santri dan Muslim biasa. Namun, serendah-rendahnya tingkat keberagamaan masyarakat Indonesia, mereka tetap mementingkan agama dan pengamalan ajaran agama. Hal ini semakin tampak antara lain pada perubahan beragama generasi saat ini dibanding generasi sebelumnya. Sejak tahun 1990-an terjadi perubahan drastis dalam keberagamaan. Banyak pelajar dan mahasiswa yang awalnya berlatar belakang keluarga Muslim biasa akhirnya menjadi Muslim santri. Salah satu dampak dari perubahan beragama ini adalah tuntutan penyelenggaraan pendidikan agama Islam di perguruan tinggi yang lebih baik. Pada momen-momen sakral dalam alur kehidupan masyarakat Muslim di Indonesia, selalu ada ikatan kultur agama, budaya, dan sosial yang unik seperti tradisi selamatan, tahlilan, pengajian, tasyakuran, dan sebagainya. Dalam hal ini, pembelajaran pendidikan agama Islam di perguruan tinggi mutlak diperlukan untuk menjaga tradisi-tradisi agar dapat terlestari dan bersama-sama ikut memajukan kultur yang syarat dengan nilai-nilai keagamaan dalam masyarakat. Pada saat ini, kultur tersebut mulai melemah akibat arus westernisasi yang kuat dan menggerus ikatan-ikatan emosional masyarakat menuju kehidupan individualis dan eksklusif. Secara historis, bangsa Indonesia memiliki dua sistem pendidikan, yakni pesantren dan sekolah. Pesantren merupakan model pendidikan asli bangsa Indonesia, sedangkan sekolah merupakan model pendidikan yang diambil dari penjajah Belanda. Belajar dari pengalaman sejarah dalam mengembangkan misi dakwah, para kiai mendirikan sekolah dan perguruan tinggi dalam lingkungan pondok pesantren. Adapun para ulama yang tidak memiliki pondok pesantren, mereka mendirikan madrasah dan sekolah-sekolah Islam. Ketika bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, sekolah-sekolah dan perguruan tinggi milik pemerintah kolonial secara otomatis menjadi milik pemerintah Republik Indonesia. Atas dasar kekhawatiran terhadap keberagamaan dan moralitas bangsa, para ulama dan tokoh-tokoh pendidik Muslim mengusulkan agar pendidikan agama Islam dijadikan bagian dari kurikulum sekolah dan perguruan tinggi. Landasan filosofis pendidikan agama Islam berpijak pada Pancasila, terutama sila pertama, yakni ketuhanan yang Maha Esa. Sedangkan landasan yuridis berpijak pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Berikut beberapa sumber yuridis penyelenggaraan pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Metode pembelajaran pendidikan agama Islam di perguruan tinggi berangkat dari dua pandangan. Pandangan pertama menyatakan bahwa pembelajaran pendidikan agama Islam di perguruan tinggi menonjolkan substansi materi yang mana mahasiswa perlu dibekali dengan materi pendidikan agama Islam yang luas dan mendalam oleh dosen pengajar. Pendekatan substansi materi sebagai ajaran yang diberikan terdiri dari 3 pendekatan, yaitu kajian Al-Quran dan sejarah Islam, kajian disiplin ilmu dan isi ajaran, serta kajian tentang tujuan didatangkannya syariat. Pendapat kedua menyatakan bahwa pembelajaran pendidikan agama Islam di perguruan tinggi perlu diperkaya dengan proses. Dalam hal ini, dosen pengajar cukup memberi substansi materi yang paling dasar atau inti, kemudian secara autodidak, mahasiswa yang mengembangkan substansi materi tersebut.
Pandangan ini fokus pada memberikan keterampilan kepada mahasiswa tentang cara-cara atau pendekatan yang paling tepat untuk memahami dan menerapkan ajaran agama. Pandangan berbasis proses terdiri dari 3 pendekatan, yaitu studi kaidah 5, metode tipologi agama, dan studi tematik Al-Quran dengan Al-Quran digital. Sekian dari penjelasan saya, semoga bermanfaat.